Baik, jadi terkait array. Jadi mungkin kita belajar tentang ketiga hal ini pada kuliah kita pagi hari ini, yaitu memahami konsep dasar array apa, kemudian semoga nanti setelah kuliah Anda semua bisa mengimplementasikan dalam bentuk tahu dan bagaimana mengimplementasi cara mendeklarasikan, menginisialisasi dan mengakses array di bahasa programan Java dan kemudian mengimplementasikan array dalam program untuk menyelesaikan problem sederhana. Kalau mungkin saya terlalu cepat atau ada bagian yang kurang jelas, langsung di-cut aja nggak apa-apa. Pak, mohon ulangi atau Pak ada yang kurang jelas atau mungkin suara saya putus-putus atau mungkin tiba-tiba terlempar ya. Tadi kayaknya saya sempat terlempar keluar Zoom karena sinyalnya tidak begitu bagus. Jadi yang pertama terkait definisi apa itu array. Nah, sebelum masuk ke array kita mungkin perlu mengulang sedikit tentang konsep variabel di Java ya. Kalau kita pelajari yang dulu kan variabel itu merupakan sebuah komponen dalam bahasa pemrograman Java atau apapun lah ya, di mana lewat variabel itu kita bisa menyimpan data. Di bahasa Java, variabel-variabel juga harus sesuai dengan tipe data variabel tipe data yang ada di variabel harus sesuai dengan data yang akan dimasukkan. Contoh, misalkan kita punya sebentar, misalkan kita punya data berupa angka yang sifatnya bilangan bulat, lalu kita simpan dalam variabel, maka kita yang menyimpannya dalam tipe data bilangan bulat. Dalam bahasa Java kita mengenal tipe integer. Misalkan kita punya variabel dengan tipe data integer, nama variabelnya angka, maka nanti di sini kita bisa mengisikan berapapun asal bilangan bulat, misalnya 1 atau 2 atau 3. Asal bilangan bulat, tidak boleh koma, misalkan 1,5. Nah, gini tidak boleh, harus bilangan bulat. Maka variabel-variabel ini juga menyesuaikan dengan isi datanya. Kalau misalkan isi datanya berupa karakter atau huruf, maka ya eh, tipe datanya harus menyesuaikan. Misalkan di sini kita punya variabel dengan nama apa ya, mahasiswa. Ini nama nama variabelnya, lalu kita isi dengan ya tipe data string, misalkan eh, Miftah, misal. Nah, di sini harus sesuai. Nah, kalau string biasanya harus ada tanda petik, sorry, diapit tanda petik ya. Nah, ini variabel. Variabel menyimpan data dan sifatnya tunggal dalam satu waktu. Jadi misalkan di sini eh, variabel angka itu saya isi dengan 1, maka ketika saya menuliskan begini, angka sama dengan 2, maka nanti angka satunya hilang ditimpa dengan angka 2. Hanya menyimpan satu data saja dalam satu waktu. Nah, tentu saja ini akan sangat bermasalah jika data yang kita ingin simpan itu jumlahnya banyak, begitu. Tipe datanya sama semua dan jumlahnya banyak. Maka ya kita kalau kita dihadapkan dengan problem seperti itu, maka kita bisa menggunakan array. Nah, kalau diumpamakan dalam kehidupan nyata, variabel itu ibaratnya sebuah box ya atau kotak atau kardus lah, katakanlah begitu, di mana di dalam kotak itu kita bisa menyimpan eh, satu data saja begitu. Kita simpan satu data saja di sini. Mana ini ya gambarnya. Nah, jadi kita hanya bisa masukkan tipe data saja. Ibaratnya Anda punya variabel, bayangkan Anda punya satu box dan Anda hanya bisa menyimpan satu data saja yang eh, tipe datanya itu satu data ya, di mana tipe datanya harus sama antara boxnya dengan data yang disimpan. Ya, kalau mungkin dibiarkan dalam dunia nyata, kalau boxnya bentuknya bintang, maka data yang dalam bentuk bintang saja yang bisa masuk dalam box itu. Atau jika boxnya berbentuk kotak, maka ya data yang dalam bentuk kotak saja yang bisa masuk box itu. Artinya hanya satu item data dan tipe datanya sudah atau harus sesuai. Nah, itu kalau variabel saja. Nah, array pada dasarnya juga hampir sama dengan variabel, hanya saja di sini dia bisa menyimpan lebih dari satu data sekaligus, ya, di mana nanti untuk membedakan antara data satu dengan data yang lain, itu menggunakan indeks, begitu. Asal tipe datanya sama semua. Kalau diibaratkan di dunia nyata,
Kalau kita variabel itu adalah satu box, ya, satu box datanya hanya satu yang bisa masuk di sini. Nah, kalau apa ya, array itu ibaratnya Anda punya eh, misalkan bisnis kos-kosan gitu, di mana dalam bisnis kos-kosan itu kan punya banyak kamar sekaligus ya. Jadi ada kamar satu, ada kamar kedua, ada kamar ketiga, ada kamar keempat, kelima, dan seterusnya. Tapi ini satu entitas kos-kosan. Ada kamar ke satu, dua, tiga, dan seterusnya. Nah, untuk membedakannya, misalkan ada mahasiswa dengan nama X mau ngekos, oh kamu ngekos di kamar ke satu, ada mahasiswa lagi kamar kedua, dan seterusnya. Asal semua yang ngekos itu mahasiswa. Jadi seperti itu. Ibaratnya itu Anda punya kamar dan hanya bisa diisi oleh entitas dengan nama mahasiswa. Maka yang bisa masuk ya mahasiswa, mahasiswa kamar ke satu, dua, dan seterusnya. Di Java itu untuk membedakan kamar yang mana itu dimulai dari angka 0. Jadi misalkan Anda kamar ke 0 siapa, lalu kamar ke satu siapa, kamar kedua, ini gimana nih? Nah, misalkan kamar ke 0 siapa, kamar ke satu siapa, kemudian kamar kedua siapa, kemudian kamar ketiga siapa, dan seterusnya ya. Ini jumlahnya fleksibel. Tapi yang hanya bisa masuk itu tipe data mahasiswa saja. Nah, begitu. Satu entitas. Nah, diaksesnya mulai kamar ke 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Semoga permisalan ini bisa difahami ya. Kalau variabel itu datanya tunggal, kalau array, asalkan tipe datanya sama dan bisa lebih dari satu. Bayangkan Anda punya bisnis kos-kosan, Anda punya sekian kamar kos-kosan, untuk membedakan siapa yang menginap di kamar mana, itu pakai indeks. Kamar ke 0 atau kamar pertama, oh siapa yang masuk, kamar ke satu siapa, kamar kedua siapa, dan seterusnya. Mungkin permisalan itu bisa apa ya, menggambarkan seperti apa itu array. Nah, kemudian teknisnya gimana? Nah, teknisnya yaitu untuk sintaksnya ya yaitu seperti ini ya. Ada banyak cara. Jadi yang pertama eh, seperti halnya variabel, array itu juga hanya bisa menyimpan satu tipe data saja ya. Tidak bisa tipe datanya beda. Ibaratnya Anda punya kamar kos-kosan, oh ini hanya bisa diisi oleh mahasiswa putra saja, tidak boleh putra dan putri campur begitu. Atau ini mahasiswa saja tidak boleh pasangan atau hanya bisa diisi satu mahasiswa, tidak boleh satu kamar dua mahasiswa. Nah, jadi aturannya sama semua untuk tiap kamar. Nah, di sini cara menuliskannya ada banyak cara ya. Jadi diawali dengan tipe datanya apa, lalu nama array-nya apa, atau tipe data, nama array baru buka tutup kurung siku. Kurung sikunya itu boleh setelah tipe data, kursor saya goyang-goyang kelihatan ya. Setelah tipe data atau mungkin pakai yang pointer mana pakai gini. Sebentar, biasanya di Zoom itu ada pointer ya. Pointer. Nggak ada ya pointer di menu yang mana ya. Saya nggak hafal. Tapi kursor saya goyang-goyang ya, semoga kelihatan. Jadi cara menuliskannya seperti ini, atau saya tandai aja. Jadi cara nuliskannya, tutup buka tutup kurung sikunya bisa setelah tipe data atau setelah nama array-nya. Nah, ini cara nuliskan deklarasinya. Kemudian setelah kita buat, kita deklarasikan, harus kita inisialisasi dengan cara nama array-nya apa, diikuti dengan new, ya, diikuti dengan tipe datanya apa, lalu ukurannya berapa. Ukuran di sini mengindikasikan berapa data yang bisa ditampung oleh array tersebut. Ibaratnya kalau Anda punya kamar kos-kosan, Anda punya berapa kamar nih di kos-kosan Anda itu. Misalkan saya punya bisnis kos-kosan, oh saya punya 5 kamar, begitu. Jadi ukuran itu seperti ini, berapa data yang bisa ditampung oleh array tersebut. Nah, biasanya best practice-nya itu langsung digabung ya, baik deklarasi atau inisialisasi dalam satu baris sekaligus seperti ini. Ini adalah deklarasinya, ini adalah inisialisasinya.
Di sini kita deklarasikan tipe datanya apa, buka tutup kurung siku, diikuti dengan nama array-nya apa, diikuti dengan new, diikuti dengan tipe data apa. Nah, di sini berarti harus sama nih. Tipe data yang di sini dengan tipe data yang sini harus sama, lalu ukurannya berapa, size dari array-nya. Bayangkan Anda punya bisnis kos-kosan, di kos-kosan Anda itu Anda punya berapa kamar yang bisa dihuni, begitu. Nah, ini sintaksnya. Contoh sederhananya seperti ini yang di bawah ya. Di sini tipe datanya integer, buka tutup kurung siku, nama array-nya angka, ya, kemudian diikuti dengan new, diikuti dengan integer. Nah, di sini harus sama antara tipe datanya ya. Kemudian di sini yaitu ukurannya. Artinya saya punya array dengan nama angka, dia bisa menyimpan data dalam bentuk integer dan bisa menyimpan 5 data yang bisa dimasukkan dalam array tersebut. Begitu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa diikuti ya. Kalau string bagaimana Pak tipe datanya berupa string? Ya Anda tinggal ganti dengan eh, integernya ini Anda ganti dengan string saja. Begitu. Ini juga diganti dengan string. Contoh, misalkan saya nuliskan eh, warnanya nggak kelihatan, ganti merah. Misalkan string, misalkan nama eh, nama nama mahasiswa begini. Ini kan boleh ya, buka tutup kursinya boleh di setelah nama array, boleh juga setelah tipe data. New string. Nah, ukurannya berapa nih? Oh, saya punya array ukurannya 100. Ya sudah, begini. Nah, ini contohnya dalam bentuk tipe data lain, dalam bentuk size yang lain, begitu. Nah, setelah kita buat array-nya, ini kan kita ibaratnya sudah punya kamar kos-kosannya nih. Hanya bisa diisi dengan angka integer, dan isinya itu ada 5 kamar, begitu. Nah, terus cara ngisinya gimana? Cara untuk mengetahui di dalam kamar tersebut ada data berapa, angka berapa, dan masih kosong atau enggak, cara masukkan datanya bagaimana? Ya, ini caranya ya, yaitu dengan cara seperti ini. Nah, di sini contoh misalkan tipe datanya, ini cara yang ini ya, mengisikan data langsung ya. Jadi di sini tipe datanya apa, buka tutup kurung siku, nama array-nya apa, lalu nah di sini pakai buka tutup kurung kurawal, lalu diisi dengan isi datanya. Contoh yang di bawah itu saya punya array dengan nama nama buah. Nah, ini tipe datanya nama buah. Sorry, nama array-nya nama buah, tipe datanya string. Nah, diisi dengan datanya nih. Ini mengisi kamar-kamarnya. Kamar pertama diisi dengan apel. Kamar kedua diisi dengan mangga. Kamar ketiga diisi dengan jeruk. Kenapa buka tutup tanda petik? Karena tipe datanya string. Gitu. Nah, ini cara mengisikannya. Artinya, di sini saya punya kamar ya atau array, isinya itu ada 3. Kamar pertama diisi dengan apel, kamar kedua diisi dengan mangga, kamar ketiga diisi dengan jeruk, begitu. Itu untuk mengisikannya, ya. Salah satu cara untuk mengisi. Kemudian untuk manggilnya gimana, Pak? Cara manggilnya ya cukup caranya dengan cara nama array-nya apa, lalu indeks keberapa yang ingin kita akses, begitu. Contoh yang di bawah, di sini saya buat array dengan nama angka, tipe datanya integer, ya isinya ada berapa nih? Ada 5. Sini 10, 20, 30, 40, dan 50. Lalu saya tidak mengakses kamar kedua, itu isinya angka berapa sih? Nah, di sini sistem outprint angka kedua. Outputnya 30. Ada yang tahu nggak kenapa kok 30? Kok bukan 20? Karena karena nilai awalnya itu nol, Pak. Betul. Karena indeks pertamanya itu 0. Jadi di sini ini kamar ke 0 itu 10, lalu kamar ke 1 itu 20, lalu kamar kedua itu 30, lalu kamar ketiga itu 40, dan kamar keempat itu 50. Dimulainya dari 0. Sehingga ketika kita mengakses indeks kedua itu berapa? Yaitu angka 30. Begitu. Semoga bisa difahami ya. Mungkin kita langsung ke contoh kode program. Saya
Ini dulu ya, buka Visual Studio Code-nya. Visual Studio Code. Oke, saya share VS Code udah tampak, kelihatan ya? Atau masih slide PowerPoint? Iya, Pak, sudah kelihatan. Oke, baik. Kita coba coba saja sekarang kita demonstrasikan di misalkan, oh ini sudah ada ya di generate otomatis. Pinter ini VS Code-nya dengerin ya. Jadi kita bahas array langsung keluar. Let's say kita punya seperti ini. Nah, ini cara yang pertama ya. Jadi kita deklarasikan, lalu kita inisialisasi nama new string 5. Artinya nanti kita di sini kita punya 5 kamar begitu, yaitu nama ke 0 ya. Langsung aja kita harimin cara cara ngisinya ya. Pertama kita bisa nuliskan kayak gini. Eh, oh ini saya matikan dulu aja. Hmm, misalkan Miftah, kemudian kok merah ya. Oh langsung di atas ya. Sorry sorry, ini cara yang pertama tadi. Jadi kayak gini nih. Misalkan kemudian Ikdam, kemudian nah di sini. Jadi di sini saya punya string dengan nama, sorry, saya punya array dengan nama begitu. Isinya ada 3. Lalu untuk aksesnya sistem out print mau nama yang ke 0 ya, indeks pertama, lalu sistem out print nama ke 1, lalu sistem out print lagi eh, nama kedua. Nah, begini. Ini saya hapus dulu aja. Nah, array-nya ini namanya nama, tipe datanya string, dan isinya ini. Kalau dijalankan, mana nih? Nah itu keluar ya. Jadi ada Miftah, Ikdam, dan Baha. Seperti itu. Andai kata ini saya tambahkan begini, Pak saya mau jalankan nama ketiga. Nah kira-kira gimana nih? Bisa nggak? Keluar 0, keluar apa nih kira-kira? Kalau saya jalankan begini, keluarnya apa ya? Ada yang bisa nebak nggak? Gak keluar apa-apa mungkin, Pak. Nggak keluar apa-apa ya. Ada yang punya jawaban lain? Mungkin? Nah, kita coba aja ya. Nah, ini keluarin nama ke 0, nama kedua, sorry, nama 1, nama 2. Nah, ketika baru kita mengakses nama ketiga, ini error. Jadi, exception in statement Java dan seterusnya gitu ya. Index 3 out of bounds. Out of bounds artinya di luar batas. Kok bisa di luar batas? Nah, kamu punya kamar cuma 3 kok mau mengakses kamar keempat? Ya, ini kan kamar keempat ceritanya ya, walaupun indeksnya 3. Karena kita hanya punya 3 kamar, lalu kita mau panggil nih kamar keempat, ya nggak bisa, out of bound, di luar batas begitu. Jadi seperti itu ketika eh, kita hendak mengakses di luar indeks atau ukuran dari array-nya begitu. Ini cara yang pertama untuk mengisikan dan mengakses array. Yang cara yang kedua, Anda bisa seperti ini. Ini saya matikan lagi. Kita pakai cara yang kedua ya, misalkan tipe datanya misalkan integer. eh, Array saya, misalkan begitu. Nah, di sini kita pakai cara yang
lain yaitu new integer ya. Jadi harap diingat kalau tipe datanya integer maka pada inisialisasinya juga harus integer, lalu saya punya 100 misalkan begitu. Artinya saya punya ini mungkin kepanjangan ya, jangan array saya misalkan angka atau nomor. Nah, begini. Artinya di sini saya punya array yaitu nomor ke 0 sampai ke berapa nih? Paling besar berarti berapa nih? Nomor ke 99. ya betul 99 ya. Kita punya 100 kamar yang bisa nyimpan data dengan tipe data integer. Kamar ke 0 sampai kamar ke 99. Total kamarnya 100 begitu. Nah, cara mengisikannya kalau yang di atas ini kan langsung ya, langsung saya punya kamar nih, diisi siapa? Diisi ini, diisi ini, diisi sini begitu. Nah, kalau ini cara ngisikannya satu persatu dengan cara seperti ini. Nomor ke 0 itu diisi angka 1 misalkan. Lalu nomor kedua diisi dengan angka 2, lalu nomor ketiga, sorry, nomor kedua ya diisi dengan angka let's say katakanlah 100 begitu. Lalu nomor keempat diisi dengan angka misalkan berapa ya yang agak ini, misalkan 50 gitu. Nah, ini ngisinya satu-satu. Ini ngisi datanya nih. Kalau ini kan langsung ya ngisi langsung diisi semuanya. Nah, kalau ini kita bikin kamarnya dulu 100 kamar, lalu kita isi satu persatu begitu. Cara ngaksesnya bagaimana? Ya sama dengan yang tadi ya. Sistem outprint misalkan nomor ke berapa yang mau di print. Nomor ke 1 misalkan begini. Lalu sistem outprint nomor ke 3 misalkan begitu. Ini outputnya apa ini nanti? Angka berapa yang keluar? Ada yang bisa tahu? Angka berapa yang keluar? Halo, kita jalankan. Pak, mohon maaf Pak. Ya, Diulang sebentar, tadi saya sedikit bingung. yang mulai mana? Yang tadi nomor 1, 2, 3 itu bisa diulang, mohon maaf. Oh, mulai baris ini ya. Kalau yang Ya, ini udah ya, udah beres ya. sudah. Sudah. Nah, ini mungkin yang baris ini baris nomor 9 itu saya bikin array, yang nama array-nya itu nomor. Cara nuliskannya ya, seperti sintaks yang di slide tadi, tipe data mungkin saya tulis saja dulu di sini. Jadi cara menuliskannya itu sintaksnya ya, sintaks. Nah, ini cara menuliskannya tipe data apa, tipe data, lalu diikuti dengan nama array-nya apa, lalu diikuti dengan buka tutup kurung siku, diikuti dengan new, diikuti dengan tipe data lagi, lalu diikuti dengan size atau ukuran dari array-nya. Ibaratnya itu kita punya kamar gitu loh, diisi dengan angka integer. Nah, di sini eh, tipe datanya integer, lalu kamar kita itu kita kasih dengan nama nomor kamarnya. Lalu tipe datanya integer lagi, new integer, lalu isinya adalah size-nya, ukurannya. Artinya kita sekarang punya 100 kamar nih, yang hanya bisa diisi oleh data dengan tipe data integer. Begitu. Nah, kamar nomor berapa saja? Ya, nomornya mulai 0 sampai 99, karena dimulai dari 0 ya. Sehingga indeks terakhir itu 99. Total ini kan 100 ini kalau dijumlah ya, total kamarnya. Nah, kemudian itu masih kosong, belum ada isinya kamar-kamar tadi itu masih kosong. Kita sudah punya 100 kamar, tapi belum ada isi datanya. Nah, cara ngisi datanya bisa dengan cara di atas, ini langsung ya. Ini contohnya kayak gini nih. Ini ini string nama, langsung diisi semuanya 3. Otomatis urutannya ngikuti dengan yang di sini. Karena Miftah ini urutannya yang pertama, dia akan mengisi indeks ke 0. Ikdam ini eh, urutan kedua, dia mengisi indeks berikutnya. Bah ini indeks berikutnya mengisi di sini begitu. Nah, kalau ini karena kita masih kosong, ya kita isi satu-satu begitu. Nah, di sini satu ya.
untuk mengisi kamar pertama. Kamar pertama ini kamar ke 0 ya. Kamar ke 1 indeks 1 diisi dengan angka 2. Kamar 2 kamar nomor 2 diisi dengan angka 100, kamar nomor 3 diisi dengan angka 50 begitu. Ini mengisi datanya karena masih kosong, belum ada isinya. Nah, sehingga ketika ini kita jalankan, nah keluar angka berapa nih berarti kira-kira nih? Nomor 1 siapa nih? Angka berapa nomor 1? Ini kan nomor 1 nih, angka 2 ya. Lalu kamar nomor 3 angka berapa? Angka 50. Mestinya keluar angka 2 dan angka 50. Nah, ini kalau kita coba, nah ini, keluar angka 2 dan angka 50. Begitu. Sampai sini mungkin ada yang belum jelas atau perlu diulangi? Mungkin? Tidak, Pak. Terima kasih banyak. Nah, kemudian kalau ini misalkan saya tambahin lagi, sistem outprint eh, kamar nomor, kita kan punya 100 kamar ya, 0 sampai 99 ya. Saya pengen tahu nih, kamar nomor 99 ini siapa? Ini outputnya apa ini nanti? Ini outputnya apa? Error atau apa? Kalau Apa? menurut Gimana? Kalau kalau contoh yang di atas, ini kan kita punya 3 kamar. Nah, di sini kamar nomor 0, 1, 2. Lalu kita hendak mengakses kamar keempat. Nggak bisa, wong kamarnya cuma 3 kok akses. Akhirnya kan tadi error ya. Nah, kalau yang ini kan kamarnya ada nih. Kira-kira error atau gimana? Nah, kita coba ya. Nah, jadi di sini outputnya nih 2, 50, lalu 0. Kenapa 0? Ya nggak ada 0 ya. Jadi by default Anda sudah punya kamarnya, yaitu kamar nomor 99, tapi karena isinya belum ada, ini kan kita belum ngisi nih kamar nomor 99 kan ini nggak ada isinya nih. Ini kan yang baru kita isi kamar nomor 0, 1, 2, 3 kan. Sementara kita punya sampai 99. Nah, ketika Anda hendak menampilkan kamar nomor 99, komputernya secara default karena di sini belum ada isinya, belum ada datanya, maka diisi dengan angka 0 atau 0 begitu. Nah, eh, array itu juga seperti variabel juga ya, pada dasarnya kan variabel. Hanya saja kita kasih indeks ya. Eh, Juga bisa dilakukan seperti halnya operasi-operasi variabel lainnya. Contoh misalkan operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, karena ini kan tipe datanya integer nih. Kita kan sudah belajar kalau tipe data integer itu kan bisa kita kali, bagi, tambah, dan kurangi ya. Maka kita juga bisa melakukan hal yang sama. Contoh, misalkan di sini untuk kamar nomor 4, itu saya isi hasil penjumlahan kamar nomor eh, 1 dan hasil penjumlahan kamar nomor, katakanlah, kamar nomor 3. Begitu. Jadi ketika di sini saya mau tampilkan hasilnya, outputnya berapa nih? Kamar nomor 4 ini hasilnya. 52. 52, Berapa? Pak. Hah? 52, Pak. 52. 52. 52 ya. Kita coba. Ya, betul. 52. Kok bisa 52? Karena kamar nomor 1 itu isinya 2, dan kamar nomor 3 isinya 50. Dijumlah, lalu dimasukkan hasilnya itu ke kamar nomor 4. Sehingga hasilnya itu eh, 52. 52. Kalau misalkan langsung langsung di sini ya, sistem outprint, yaitu kamar nomor 2 dikurangi kamar nomor 5. Hasilnya apa ya kira-kira? Hasilnya berapa ini? Kamar nomor 2 itu isinya 100 ya. Ini ya indeksnya ya. Kamar nomor 5 enggak ada, belum ada isinya. Nah, kira-kira gimana kalau begitu? Halo, cek. Saya terlempar barusan ya.
Iya, Pak. Sampai mana tadi ya? Sampai perjumlahan Pak antara Oh, Pengurangan. pengurangan ya. Bentar-bentar. Pengurangan, Pak. Mohon maaf, sinyal di tempat saya tidak terlalu stabil. Yang ini ya. Iya. Nah, ini oke. Jadi saya ulangi. Jadi di sini saya tidak menampilkan hasil pengurangan antara kamar nomor 2 dan kamar nomor 5. Kamar nomor 2 isinya 100, kamar nomor 5 nggak ada. Kita udah sediakan kamarnya tapi nggak ada tuh isinya, belum belum diisi, masih kosong kamar nomor 5. Maka outputnya apa ini yang terakhir ini? Tetap, Pak, isinya, Pak. 100. Ya, Iya. kita coba. Benar, Pak. 100, Pak. Ya, betul, 100 ya. Karena nomor 5 itu Ya. masih kosong. Jika ono isi nih masih belum ada isinya. Ya sudah, ya 100 dikurangi 0 akhirnya keluar angka 100. 100. Begitu. Itu juga akhirnya juga berlaku untuk operasi yang lain ya, kayak perkalian, penjumlahan. Ini kan kita nyoba penjumlahan sama pengurangan nih. Perkalian juga bisa, penjumlahan juga bisa, atau pembagian juga bisa. Gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Kemudian untuk array itu juga bisa, waduh Pak, saya punya array, cuman nggak tahu, saya lupa ini. Saya punya kos-kosan gitu ya, tapi saya lupa saya ini punya berapa kamar di kos-kosan saya begitu. Misalkan begitu ya, let's say katakanlah Anda bikin array, lalu Anda hendak ingin tahu sakjane ukurannya piro sih. Sebenarnya ukuran array saya ini berapa sih? Ibaratnya Anda punya kos-kosan, lalu Anda lupa eh, berapa kamar yang ada di kos-kosan Anda. Nah, itu Anda bisa menggunakan perintah seperti ini, system out print, nama array-nya apa? Ya, nama nomor begini, lalu Anda dot titik, lalu Anda panggil perintah length, panjang. Ya. Nah, di sini nomor dot length ini akan menghasilkan berapa jumlah array yang Anda miliki, berapa kamar yang Anda miliki. Gitu. Jadi pakai nomor dot length ya. Ini saya kasih keterangan lagi, ukuran array. Sama dengan ini menggunakan perintah nomor dot length. Nomor ini nama array-nya ya, nomor nama array-nya nomor, lalu diikuti dengan dot titik, diikuti dengan perintah length dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya panjangnya berapa. Ya kalau ini dijalankan, nah ini ya ukuran array sama dengan 100 begitu. Karena di sini kita definisikan tadi, deklarasikan panjang array-nya itu 100. Sehingga ketika dijalankan, maka keluar nomor dot length. Hal yang sama juga berlaku untuk yang atas juga ya. Jadi ini misalkan saya nyalakan lagi, lalu di sini saya pengen tahu nih, kamar array saya yang dengan nama ini berapa. Nah, di sini nama dot length. Begini. Kalau dijalankan, nah ini yang 3 ya, 3 ini yang ukuran array yang tipe datanya string ini, nama dot length, outputnya 3, lalu ini yang hasil penjumlahan tadi, sorry, yang ini ya, nomor 1, 2, dan seterusnya ini. Ukuran array-nya 100. Pakai perintah nama array, ini nama array, ini nomor nama array-nya, ini nama array-nya, ini nama, diikuti dengan dot, titik, diikuti dengan length atau panjangnya berapa. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Oke, kita balik ke slide lagi. Nah, sekarang kita akan belajar mencoba mengkombinasikan konsep array tadi dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, yaitu percabangan dan perulangan, looping ya, dan percabangan. Kita balik ke slide. Oke, semoga slide-nya sudah kelihatan. Nah, kita bisa mengkombinasikan array dengan perulangan atau looping ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan perintah perulangan for ya, dan bisa menggunakan perintah for each, looping for each ya. Sintaksnya ya seperti ini yang contohnya kalau menggunakan perintah for ya. For, masih ingat ya perintah for? Ini kan untuk looping. Ini integer i ini
variabel untuk counternya atau menghitungnya yaitu I, mulai I sama dengan 0 sampai I kurang dari panjang array-nya, lalu setiap perulangan I++, buka tutup kurung awal, sistem outprint, nama array ke I, begitu. Atau dengan cara yang lain kita bisa menggunakan for integer element titik dua ya di sini, nama array-nya apa, sistem outprint elemennya apa, begitu. Nah, contohnya ini mungkin kalau mungkin membaca ini mungkin masih belum jelas, ini apa cara pakainya gimana. Nah, ini contohnya. Nah, di contoh program ini saya punya sebentar. Nah, di sini saya punya variabel array dengan tipe data integer, nama array-nya angka, tipe datanya integer, lalu diisi dengan angka 5, 10, 15, 20, dan 25. Harap diingat indeksnya dimulai dari 0. Jadi di sini angka ke 0 itu, aduh, gimana cara ngasihnya? Angka ke 0 itu 5, lalu angka ke 1 itu 10, angka kedua itu 15, angka ketiga ini 20, lalu angka keempat yaitu 25. Total panjangnya berapa ini panjangnya? Ini berarti berapa nih? Angka dotling ini akan menghasilkan berapa nih? Ini akan menghasilkan angka berapa berarti? 75. Berapa? Panjang berapa kamar berarti yang dimiliki? 75, Pak. 75. 75. Dari mana 75? Leng 5, itu jumlah Berarti kamarnya, penjumlahan. bukan Penjumlahan. isinya ya. 5, Pak. Betul, 5. Bukan isinya sekali lagi, bukan penjumlahan isinya, tapi berapa kamar yang dimiliki. Anda punya Oh, 5 kamar di sini. Kamar ke 0 itu diisi dengan angka 5, kamar ke 1 diisi angka 10, dan seterusnya. Jumlah kamarnya ada berapa? Ada 5, Pak. 0, 1, 2, 3, 4. Kan ini kalau dijumlahkan 5 nih. Jadi length ya. itu bukan jumlah isinya ya, tapi jumlah kamarnya. Begitu. Nah, di sini, maka nanti pada bagian ini berarti diisi dengan angka 5. Jadi ini kalau mau dibaca, for untuk integer i dimulai dari 0 sampai i kurang dari 5, ya, lalu tiap perulangan nilai i-nya berjumlah 1, nah nanti dikeluarkan nih hasilnya seperti apa. Maka akan muncul di layar angka berapa saja yang muncul di layar. Angka 5, 10, 15, 20, dan 35, sesuai urutannya. Kira-kira begitu. Mungkin kita demokan aja ya. Balik lagi ke VS Code. Visual Studio Code-nya tadi mana? Eh, ini saya matikan lagi. Saya coba kita mulai dari awal ya. Karena eman-eman kalau di delete ya. Nanti mungkin file ini saya share ke grup. Jadi misalkan kita punya variabel atau pakai string deh. Oh, sebentar ya. Saya ada tamu. Bentar-bentar.
Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf, tadi masih ada tamu ya. Jadi kita demokan tadi yang menggunakan perintah for. Misalkan kita punya array dengan tipe data string, lalu nama array-nya katakanlah mahasiswa. Mahasiswa. Nah, begini ya. Fungsiku new string, katakanlah kita punya berapa ya? 10. Nah, begitu. Lalu kita isi satu-satu, ini sudah digenerate. Jangan misalkan dia. Misalkan siapa ya? Nama presiden kita, misalnya Soekarno. Lalu mahasiswa satu, ini ngisinya satu-satu ya. Mahasiswa ke-0, mahasiswa ke-1. Kamar ke-0 diisi Soekarno. Kamar kedua diisi sama Soeharto. Kamar ketiga diisi Jokowi. Bukan Jokowi ya. Siapa presiden ketiga kita ya? Gus Dur, bukan. Gus Dur, Pak. Oh, Habibie dulu ya. Habibie dulu, Pak. Habibie, Pak. Lalu kamar kita punya 10, ini sisa berarti nanti. Kamar ketiga diisi sama Habibie dulu atau Gus Dur dulu atau Mega dulu? Gus Dur dulu, baru yang Gus Dur, keempat Pak. Habibie. Megawati. Misalkan nah ini. Langsung Ini ada Megawati. iya, komputernya dengerin ini ya. Setelah Iya, Pak. Megawati, SBY. ya SBY ya. Itu sih. Benar, SBY. SBY. SBY itu siapa namanya ya? Susilo Susilo Bambang Yudhoyono, Pak. Oh, panjang Oh, banget ya. Bambang. SBY aja ya. Iya. Surabaya. Oh, ya, habis ini Jokowi. Kok pintar itu Jokowi, Pak. komputernya ya. Habis Jokowi siapa? Prabowo. Prabowo. Nah, itu Jokowi Prabowo, 2 Pak. periode ya. Makanya dia Prabowo. Oke. Nah, misalkan kita punya 10 kamar. Kamar pertama Soekarno, kamar kedua Soeharto, dan seterusnya ya. Lalu kita mau tampilkan. Pakai perintah for. Nah, di sini variable counternya integer i, mulai dari indeks ke 0 sampai indeks i kurang dari mahasiswa. Seharusnya bukannya mahasiswa presiden tapi ya. Tidak apa-apa, sekadung dikasih nama mahasiswa. Dot length ya. Lalu untuk tiap perulangan nilai i bertambah 1. I plus plus. Lalu apa yang di looping? Yang di looping adalah kita tampilkan ya sistem print on mahasiswa ke i. Nah, mungkin ini biar ada keterangannya. Presiden ke. Nah, begitu. Plus presiden ke i. Nah, gitu adalah mahasiswa ke i. Nah, begitu. Ya. Presiden ke ya berapa indeksnya, nilai i-nya, begitu. Yaitu isi dari indeks ke kamar ke i tadi itu isinya siapa, begitu. Itu ya. Kita coba sekarang. Halo, saya kelempar lagi kayaknya ya. Halo, Pak. masih di Zoom semuanya? Masih, Iya, Pak. Pak. Oke, Iya, mau Pak. Masih. Iya, Pak. keluar lagi. Tadi saya mulai sampai mana ya? Tadi saya tadi ngomongnya tentang apa ya? Saya tadi berarti nggak kerasa ngomong sendiri berarti. Sampai mana tadi? Sampai mahasiswa, Pak. Presiden ke I. Ini ya, yang looping ini ya. Iya. Ya, jadi di sini loopingnya mulai integer ke i0 sampai i mahasiswa dong length. Ini nanti menghasilkan angka berapa nih mahasiswa dot length ini? Menghasilkan angka 10 atau ini? Berapa nih berarti? 0, 1, 2, berarti berapa? 8 ya? 8, Pak.
akan menghasilkan angka 8 atau 10? Ya, ya. Untuk ngetes nanti kita cek ya sistem outprint maha panjang array sama dengan mahasiswa dot length. Nah, ini kita print dulu panjang array-nya. Kemudian untuk looping mulai dari i sama dengan 0 sampai mahasiswa dot length, ini nanti berapa? Nanti kita tahu berapa ya. Lalu i plus plus, tiap perulangan ini nilai i bertambah 1. Kita cetak di layar. Presiden ke i, loh kok i Pak? Ini 0 ya. Yang nanti akan bertambah ke 0, ke 1, ke 2, dan seterusnya. Lalu yaitu mahasiswa ke i. Begitu. Isi dari kamar mahasiswa yang kamar keberapa gitu ya. Ini kan indeksnya keberapa. Nah, kita coba. Nah, ini keluar ya. Jadi yang pertama panjang array itu 10, bukan 8. Kenapa? Karena di sini kita sudah deklarasikan 10, walaupun yang baru kita isi sampai ke 8, yaitu ke 7. Ya, 8 9-nya belum. Jadi tetap tidak mengikuti berapa yang sudah diisi, tapi jumlah kamarnya berapa. Ini kita punya 10 kamar, baru diisi oleh 8 orang. Begitu. Maka yang ditampilkan di sini jumlah kamarnya, bukan berapa kamar yang sudah terisi. Ya, berapa panjang array-nya. Tidak peduli array-nya sudah ada isinya atau belum. Sehingga tetap di sini keluar angka 10. Oke. Kemudian baru kita tampilkan nih presiden ke 0. Loh, Pak, kok ke 0, kok bukan pertama? Karena di sini i-nya 0 ya. Jadi indeks pertama itu kan 0. Yaitu Soekarno, Soeharto, Habibie sesuai dengan urutan yang sudah kita masukkan di atas. Nah, begitu sampai Prabowo, karena kita sudah punya 10 kamar, nah, kita hanya baru isi sampai kamar ke-8 saja, maka kamar 9 dan kamar ke-10, ya, kamar nomor 8 dan kamar nomor 9, ini nomornya ya, tapi kan karena kita dari 0, akhirnya kan jumlah kamarnya nambah 1 gitu ya, maksudnya. Jadi ini kamar nomor 8 dan kamar nomor 9 belum ada isinya, yaitu 0 atau ya nggak ada, kosong. Nol ini bahasa bahasa Inggris, bahasa Indonesianya itu kosong. Berarti memang belum ada isinya, begitu. Jadi muncul seperti ini. Nah, kira-kira dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk seluruh kode program ini. Biar keluar presidennya itu bukan presiden ke-0, tapi presiden ke-1 gimana berarti ya? Presiden ke-1 Soekarno, presiden kedua Soeharto. Ini kan kalau ditampilkan kan presiden ke-0 Soekarno. Ini maksud saya. Eh, Ini bukan ke-0 tapi ke-1. Berarti gimana caranya? Anu Pak, tadi di bawah di sistem apa? Sistem outprint itu Baris kan berapa? presiden ke I. Lah I-nya itu ditambah 1 Pak. Oh, baris ini ya. Iya, Oh, ini tambah 1 ya. Kok error ya? Oh, kurang tambah gini. tambah plus lagi Pak. Oh iya. Ini ya. Kita coba. Iya. Nah, Ataupun nanti dikasih tutup kurung Pak biar tidak ini nanti begini biar nih. tidak kemana-mana. Oh, ini kayak gini nanti 01, 11, 21. Iya, Dikasih apa? makanya dikasih tutup Oh, kurung Pak biar oh, tidak ini ya. Iya Pak. Lagi ya benar. Kita coba. Ya, betul ya. Betul. Jadi presiden ke-1 Soekarno, kedua Soeharto, dan seterusnya. Ke-8 Prabowo, baru karena kita baru sampai 8 saja yang diisi, nah kamar nomor 9 dan nomor 10 itu masih kosong. Biar biar ngeprintnya itu sampai hanya pada isi yang sudah terisi gimana berarti? Hanya sampai Prabowo saja, berarti gimana caranya? Eh, sampai Prabowo ya Pak. Mm-mm. Berarti mahasiswa itu dia Pak di apa ya? Ayo gimana ya? Yang di belakang sama dengan mahasiswa itu pakai angkanya itu Pak. Jadi 0 sampai berapa?
Nggak, Oke. saya ulang ya pertanyaannya. Ini kan dicetak Oke. semua isi kamarnya, ya. Siapa penghuni kamarnya itu dicetak semua kan, Ya, Soekarno. Nah, maksud saya, kalau kamarnya iya, Pak. kosong, itu nggak ditampilin. Itu gimana kira-kira? Jadi yang muncul, Berarti harus ngubah perintahnya, Pak. ya gimana ya kira-kira ngerubahnya? Kan itu tadi 10 kan, Pak. Jadi diubah menjadi 8. Di mana? Berarti di angka mana? Di baris Di berapa? atas, Pak. Di atas itu, Pak. Di apa ya? Di Baris. array-nya itu. Oh, sini ya. Ini. Gini ya. Iya. Ya boleh. Ya boleh ya. Tapi artinya ini jumlah kamarnya dikurangi ya. Jumlah kamarnya dikurangi. Yang tadi kamarnya 10 dikurangi jadi 8. Ini misalkan tetap 10 nih ya skenario-nya nih. Kemudian katakanlah Iya. kita lompat lompat lah. Jadi kamar nomor 3 itu tidak ada isinya. Ini 4. Eh, 7. Cek suara saya masuk. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Tadi sempat hilang ya. Jadi begini sekarang agak tricky ya. Jadi Soekarno itu nempati kita punya 10 kamar ya. Kita punya 10 kamar. Lalu Soekarno itu nempati kamar nomor 0, Soeharto nempati kamar nomor 1, Habibie nempati kamar nomor 2, kamar nomor 3 nggak ada isinya nih. Lalu kamar nomor 4 diisi dengan Gus Dur, kamar nomor 5 diisi dengan Megawati, kamar nomor 6 diisi dengan SBY, kamar nomor 7 dengan Jokowi, kamar nomor 8 diisi dengan Prabowo, dan kamar nomor 9 kosong. Di sini kamar nomor 3 dan kamar nomor berapa tadi? 9 itu kosong. Nah, ini kalau dijalankan, eh, nah kelihatan ya, kamar ini kosong dan ini kosong. Atau mungkin biar nggak bingung, ini plusnya saya ulangi lagi ya, karena kita fokusnya ke indeks sekarang, indeks ke 0, indeks ke berapa dan seterusnya. Nah ini, jadi kamar ke 0 ini ada, kamar ketiga kosong, nggak ada isinya, lalu kamar ke 9 kosong. Nah gimana caranya biar kalau kamarnya kosong itu nggak ditampilkan di layar? Clue-nya pakai perintah if. Jika isinya kosong, ya sudah nggak dilewati gitu. Gimana Oh, kira-kira? ya, Pak. Ya, ya, ya. Mungkin anu, Pak, di bawah lah, di bawahnya step. Oh, Ini itu menggunakan ya di if. bawah atau di atas? Di atas, di atas, di atas, di atas, di atas, di If, atas. If terus buka kurung. mm-mm. eh Jika apa ya? Kalau kamarnya kosong, nggak di print. Tapi kalau kamarnya Ya, ada isinya, di print kayak gitu. kosong berarti kan perintah yang tadi yang tidak ada di atas itu, Pak, ya? Mm-mm. Jadi kalau kamarnya kosong, skip. Tapi kalau kamarnya ada isinya, jalankan perintah sistem out print ini begitu. Ini presiden tak ganti kamar aja biar nggak bingung ya. Jadi kan di sini dicek. Berarti Kalau kamarnya mm, kosong, skip. Tapi kalau kamarnya ada isinya, sistem out print ini dijalankan. Berarti gimana? jika mahasiswa iya kok agak bingung sih, Pak. Iya. Mahasiswa dot List, ya enggak? dot apa? Mahasiswa ke I gitu ya. Nah, Iya. ini is ada isinya nih, is empty, maka doing something gitu kan. Tapi kalau enggak,
Hmm, benar enggak? Kita cek ya. Iya, Pak. Oh, sorry. Kamar ke cannot apa nih? Is null. Oh, bukan is empty ya. Is null. Muslim. Ngeceknya bukan is empty. Saya lupa perintahnya ya. Kalau kosong itu setahu saya is null ya. Tapi kok nggak ada ya di sini. Hmm, ngeceknya itu pakai is null. Nah, gini nih. Kita coba. Nah, ya ini ya. Jadi kamar ketiga kosong. Lalu kamar keempat Gus Dur, kamar ke-9 kosong. Ngeceknya itu pakai ini, bukan is empty. Sorry, saya salah tadi ya. Jadi pakai ini. Jika kamar ke itu kosong, ya nul, ya cetak perintah kosong. Tapi kalau ada isinya, di print, ditampilkan di layar. Gitu. Jadi kalau kamar ke itu pada posisi ke itu kosong, nggak ada isinya, ini kan kosong nih, kamar nomor 3 nih. Ya sudah, tampilin aja perintah kosong. Tapi kalau ada isinya, kamar ke I diisi oleh siapa, begitu. Nah ini sudah menggabungkan banyak hal nih, menggabungkan array, menggabungkan looping, dengan menggabungkan dengan di dalam looping ada percabangan, gitu. Gimana, teman-teman? Ada pertanyaan sampai sini? Ada bagian yang kurang jelas mungkin dari contoh kode program ini? Kalau jelasnya jelas, Pak. Cuma boleh bertanya nggak, Pak? Oh boleh. Apakah dalam Gimana? bisa menggunakan inputan? Sorry, sinyal saya kurang jelas. Bisa diulangi pertanyaan? Tadi putus-putus suaranya. Gimana? Minta Ya, tolong. jadi gini, Pak. Kan itu kan sudah ada penyebutnya. Jadi variabelnya itu sudah ditentukan. Apakah bisa menggunakan inputan, Pak? Oh, bisa, bisa banget. Bisa ya, Pak. Heeh. Gimana skenario-nya kira-kira pengennya? Kita bikin file baru lagi ya, biar nggak campur-campur. Apa ya? Coba array. Nah, ini kita pakai di file yang baru menggunakan inputan. Skenario-nya gimana? Misalkan Ah, inputannya, sorry, mengisikan array-nya itu pakai inputan gitu ya? Gitu kah maksudnya? iya, Pak. Oke, jadi misalkan kita bikin array, misalkan string nama, lalu panjangnya sebesar katakanlah 10 lah, atau 5 aja deh, jangan banyak-banyak ya. Artinya di sini kita punya kamar dengan nama nama, ya, atau pakai kamar aja deh ininya ya, permisalannya lebih enak. Nah, lalu kita masukkan secara dinamis lewat inputan ya. Saya lupa inputan itu perintahnya gimana ya? Import apa kemarin? Eh, Scanner ya, pakai scanner ya. Nah ini. Lalu, nah ini udah di-generate. Pinter ini, pakai AI ya. Jadi, kamar kita bikin kamarnya nih. Jumlah kamarnya, suara saya masih masuk. Kok hilang lagi tadi sinyalnya? Cek, cek. Masuk, Pak. Masuk ya. Oke, jadi ini kita punya kamar sejumlah 5 kamar, lalu kita isikan secara dinamis siapa penghuni kamar-kamar tersebut, gitu. Nah, di sini pakai looping ya, for integer i sama dengan 0 sampai panjang kamar jumlah kamarnya berapa, dengan tiap perulangan nilai i bertambah 1, masukkan nama penghuni kamar ke
I+1. Kenapa I+1? Karena tadi kan 0 ya, jadi diawali dengan +1. Lalu ini tutup kurung. Lalu di sini, nah kamar ke I, input next line. Artinya eh, nama penghuninya itu kita masukkan manually dari keyboardan kita, ya dari keyboardnya. Begitu. Nah, kalau sudah, ya selesai. Jadi ini nanti looping dia sebanyak jumlah kamarnya berapa, begitu. Karena ini kamarnya ada 5, nanti ada looping, lalu minta inputan dari kita. Lalu setelah diinputkan, kita tampilkan ya, sistem out print, nama penghuni kamar. Nah, akan begitu. Lalu kita looping di sini for integer I mulai dari 0 sampai nah, kamarnya ada berapa, begitu. Sistem out print siapa menghuni kamar berapa, begitu. Selesai. Nah, kira-kira seperti ini kita coba jalankan. Mana ya? Ya, kita tunggu ya. Ya, masukkan nama kamar ke satu penghuninya. Misalkan siapa nih? Misalkan Fabian. Kamar kedua, misalkan Aran. Kamar ketiga, misalkan Aaron. Kamar keempat, misalkan Widi. Kamar kelima, siapa ya? Yeskil, misalkan begitu. Enter. Nah, di sini nama penghuni kamar. Kamar nomor 1, Fabian. Kamar nomor 2, Aaron. Kamar nomor 3, Aran ya. Nomor 3, Aaron. Kamar nomor 4, Widi. Kamar nomor 5, Yeskil. Misalkan begitu. Nah, contohnya ini, pakai inputan. Nah, ini looping yang pertama ini untuk menginput satu persatu kamar keberapa diisi siapa. Jadi di sini mulai kamar ke 0 sampai kamar yang terakhir, ya kamar dot length. Lalu masukkan kamar ke I+1 karena dimulai dari 0 ya, jadi ditambah 1. Lalu kamar ke I, kamar ke berapa itu diisi lewat inputan. Dan ini berulang sebanyak ya jumlah kamarnya berapa gitu. Setelah loopingnya selesai, baru dicetak di sini. Sistem output nama penghuni kamar. Nah, untuk I sama dengan 0 sampai I, sejumlah kamarnya ada berapa, lalu I++, tiap perulangan nilai I tambah 1, siapa, ya, artinya kamar ke I+1, ya, itu diisi oleh siapa penghuninya tadi, itu isi dari kamarnya, begitu. Nah, ini menggabungkan looping, menggabungkan array, dan menggabungkan dengan menggunakan inputan, ya. Nah, kira-kira begitu mungkin. Semoga bisa jadi ilustrasi penggunaan inputan untuk mengisi array. Mungkin begitu, mungkin. Ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Tidak ada, Pak. Cukup ya? Teman-teman yang lain monggo kalau ada yang kurang jelas mulai dari yang ini ya, yang basic, yang tadi yang atas ya, cara nambahkan, cara deklarasi, lalu kita kombinasikan dengan looping, kita kombinasikan dengan percabangan, lalu yang ini kita kombinasikan dengan apa namanya inputan ya. Monggo kalau ada yang kurang jelas. Insya Allah nanti setelah ini baik file slide materinya dan file ini ya kode program ini nanti saya share ke grup. Kalau sampai sore saya belum share, tolong diingatkan ditagih ya. Khawatir lupa. Baik, Pak. Boleh boleh nanya lagi nggak, Pak? Oh boleh boleh. Monggo monggo. Kan itu pakai array, Pak ya. Array itu kan kalau boleh tahu flowchart-nya itu seperti apa kalau array, Pak? Simbolnya, Ya, simbolnya, Pak. simbolnya seperti variabel biasa. Cuman ya ada nomornya, ada indeksnya gitu. Oh, Sama seperti perlakuannya sama seperti variabel ya. Cuman ada indeksnya itu. Di belakangnya ini ada buka tutup kurung siku lalu indeks angkanya berapa. Sama begitu, sama seperti variabel Mas. biasa. Hmm. Baik, Pak. Terima kasih. Ada yang lain lagi mungkin? Monggo. Apapun ya,
Boleh tentang slide-nya atau yang lain? Atau mungkin di contoh programnya ada baris yang kurang jelas? Nggak ada? Cukup? Oke. Baik, jika tidak ada mungkin kita akhiri ya kuliah kita. Mungkin saya cukupkan sampai materi ini tadi. Nanti mungkin saya share. Kalau sampai sore belum saya share, mohon ditagih, mohon diingatkan. Saya nggak tahu. Halo, sorry, terputus lagi saya. Sampai mana tadi saya ngomongnya ya? Penutupan. Oh iya, penutupan ya. Jadi mungkin Iya, Pak. nggih, kita akhiri kuliah kita sekali lagi. Nanti slide sama contoh programnya saya share di grup. Kalau sampai sore belum saya share, mau ditagih. Kemudian kita kan jadwalnya Kamis ya. Nah, Iya, Rabu itu kan libur Natal. Saya nggak tahu apakah nanti Kamis itu cuti bersama atau tidak. In case cuti bersama, ya kayaknya kita harus via Zoom lagi nanti ya, karena kan saya juga nggak bisa berangkat ke Lumajang itu kayaknya Kamis. Itu karena kan libur juga ya sepertinya ya. Kalau di kalender sih cuti bersama. Nah nanti mungkin mohon siapa Mas Ketua kelas ya, coba koordinasi dengan saya terkait pelaksanaan hari Kamis itu seperti apa. Kalau via Zoom bisanya kapan dan jam berapa? Mungkin nanti kita koordinasi via WA aja. Mungkin begitu ya untuk yang pekan ini, yang Kamis depan itu. iya, Pak. Iya, Baik, jika Pak. demikian terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat yang barusan kita pelajari. Kita jumpa lagi dalam kesempatan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, end.